hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah wadahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang pelantikan kepala desa. Keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor 378-HK-2021 tentang penetapan kepala desa terpilih pada desa-desa di Kecamatan Wejewa Barat, Kecamatan Wejewa Selatan, Kecamatan Wejewa Timur, Kecamatan Wejewa Utara, Kecamatan Wejewa Tengah, Kecamatan Laura, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya, masa bakti 2021-2027. Bupati Sumba Barat Daya menimbang A. Bahwa dengan telah selesainya pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat perlu menetapkan kepala desa terpilih. B dan seterusnya terbaca. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. 2 dan seterusnya terbaca. Memperhatikan laporan panitia pemilihan kepala desa mengenai calon kepala desa terpilih dan surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang penetapan calon kepala desa terpilih yang disampaikan kepada Bupati Sumba Barat Daya. Memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan kepala desa terpilih pada desa-desa di Kecamatan Wejewa Barat, Kecamatan Wejewa Selatan, Kecamatan Wejewa Timur, Kecamatan Wejewa Utara, Kecamatan Wejewa Tengah, Kecamatan Laura, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya, masa bakti 2021-2027. Kedua, kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan ini melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, para camat segera melakukan persiapan pelantikan kepala desa sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersangkutan. Kelima, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tambolaka pada tanggal 20 September 2021. Bupati Sumba Barat Daya, Cornelius Kodimete. Tembusan 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2, dan seterusnya terbaca. Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor 378-Kep-HK-2021 tanggal 20 September tahun 2021 tentang penetapan kepala desa terpilih pada desa-desa di Kecamatan Wejewa Barat, Kecamatan Wejewa Selatan, Kecamatan Wejewa Timur, Kecamatan Wejewa Utara, Kecamatan Wejewa Tengah, Kecamatan Laura, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya, masa bakti 2021-2027. 1. Nama Domingus Ndaratondo, Desa Merekehe, Kecamatan Kodi Bangedo. 2. Ruben Rehi Berawatu, Desa Deludepa, Kecamatan Kodi Bangedo. 3. Yohanes Japaloka, Desa Waipadi, Kecamatan Kodi Bangedo. 4. Alfonsus ERPK, Desa Waikanino, Kecamatan Kodi Bangedo. 5. Donatus Japandoda, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bangedo. 6. Siprianus Balimema, Desa Umbungedo, Kecamatan Kodi Bangedo. 7. Octavianus Umbu Halatotana SP MMA, Desa Matakapore, Kecamatan Kodi Bangedo. Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimente. Pembacaan naskah pelantikan oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Bupati Sumba Barat Daya, naskah pelantikan. Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkat-Nya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 11 bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Waladimu, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, dengan resmi melantik 1. Domingus Ndaratondo, Desa Merekehe, Kecamatan Kodi Bangedo. 2. Ruben Rehi Berawati, Desa Deludepa, Kodi Bangedo. 3. Yohanes Japaloka, Desa Waipadi, Kecamatan Kodi Bangedo. 4. Alfonsus Elvianus Rangga PK, Desa Waikanino, Kecamatan Kodi Bangedo. 5. Donatus Japa Lola, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bangedo. 6. Siprianus Bali Mema, Desa Bungedo, Kodi Bangedo. 7. Octavianus Umbu Halato Tanah, SP MMA, Desa Matakapore, Kecamatan Kodi Bangedo. Sebagai kepala desa pada desa-desa di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor 378-HK-2021 tanggal 20 September 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada saudara. Waladimu 11 Oktober 2021, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Martin Kristiantaka SPP. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Para saksi dan rohaniawan pendamping dimohon mengambil tempat yang telah disediakan. Kata-kata pendahuluan.
kata pendahuluan pengambilan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya. Satu, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya perlu saya ingatkan, sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara, dan kepada Tuhan itulah pertanggungjawaban akan saudara berikan. Pembacaan berita acara sumpah janji jabatan. Berita acara sumpah jabatan. Pada hari ini, Senin tanggal 11 Oktober 2021, menghadap saya, Martin Christian Taka SIP, sebagai Kepala Desa pada desa-desa di Kecamatan Kudi Bangero, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor 378 tahun 2021 tanggal 20 September 2021. Untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut agamanya sebagai berikut. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berita acara ini dibuat dalam rangka 6 untuk dipergunakan seperlunya. Kuala Limu 11 Oktober 2021 yang mengambil sumpah Martin Christian Taka SIP. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan. Pejabat terlantik yang pertama, Domingus Ndaratondo, Kepala Desa Merekehe. Kedua, Ruben Rehi Berawatu, Kepala Desa Delu Depa.
Ketiga, Yohanes Japaloka, Kepala Desa Waipadi. Keempat, Alfonsus Elvianus Rangga PK, Kepala Desa Waikaninyu. Kelima, Donatus Japadoda, Kepala Desa Radaloko. Keenam, Siprianus Balimema, Kepala Desa Umbungedo. Ketujuh, Octavianus Umbu Halatotana, SP MMA, Kepala Desa Mata Kapore. Selanjutnya para saksi. Pertama, Domingus Mana. Kedua, Suryadi Victor Beleko. Selanjutnya oleh rohaniawan pendamping Katolik, Romo Vincentius Kristianto Tena. Selanjutnya rohaniawan pendamping Protestan, Pendeta Marta Belida STH. Selanjutnya oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Kata-kata penyembuhan oleh masing-masing rohaniawan pendamping. Yang pertama, rohaniawan pendamping Katolik, Romo Vincentius Kristianto Tena. Bapak Ibu sama saudara-saudariku yang beriman yang dicintai Tuhan, dalam pelantikan ini Bapak-bapak kepala desa yang dilantik, saya mengambil teks Injil sebagai inspirasi perjalanan dan karya-karya kalian di masyarakat. Saya ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berjalanlah dalam teks ini, berjalanlah dan hidupkanlah setiap Injil di dalam setiap karya-karyamu. Dan ingatlah, setiap kali kamu bangun tidur, persembahkanlah dirimu kepada Roh Kudus,
supaya Roh Kudus itulah yang mengajarkan kepada kamu dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu. Tuhan sertamu. Atas peletakan tanganku ini, dengan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat surgawi dan duniawi atasmu dan atas kalian semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya rohaniawan pendamping Protestan, Pendeta Marta Belida STH. Shalom. Saya akan bacakan kitab Nahdi pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang demikian bunyi sabda Tuhan. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, demikian sabda Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan bapak-bapak yang telah terpilih sesuai dengan visi dan misi masing-masing yang telah disampaikan kepada masyarakat. Dan khususnya untuk Bank Deldepa, Desa Deldepa yang sejak awal ketika saya diminta untuk mendampingi dalam mempersiapkan visi, saya tanya kepada calon kepala desa, apa visimu? Salah satunya saya bilang, katakan ya, desa yang beribadah. Dan inilah kerinduan kami, dengan desa yang beribadah, kita akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan melalui kesempatan ini saya bangga ketika saya lihat kepala desa yang terpilih ini rata-rata kelahiran Tuhan. Besar harapan kami adalah generasi yang akan benar-benar membawa suasana yang berubah dan berbeda. Kita berada dalam masa yang berbeda, suasana yang berbeda ditambah dengan corona. Kami berharap pemerintahan yang berbeda, dengan gaya hidup yang berbeda, tidak lagi pada pesta pora, tapi benar-benar sebuah kehidupan yang membawa berkat. Kiranya Tuhan segala berkat yang kepadanya kita berharap, kita berjanji secara khusus untuk kepala desa yang terpilih hari ini, yang atas namanya telah bersumpah, dan kami sebagai pemerintah, kami sebagai hamba Tuhan, dan seluruh keluarga yang hadir sebagai saksi, kami terus berdoa dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai dan kita merasakan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam acara yang sangat berwibawa hari ini, yang telah didoakan dari sehari ke sehari, waktu yang telah dinantikan oleh seluruh keluarga besar masyarakat di setiap desa. Hari ini kami telah ada ya Tuhan, sebagai langkah awal anak-anak akan memulai sebuah janji mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah mereka, mereka tidak akan sanggup berjalan. Dan itu berkati anak-anakku, berkati keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka, bahkan tim-tim yang selalu berjuang bersama mereka. Kami mohon Tuhan mantapkan hati mereka untuk melihat rencana Tuhan di dalam pemerintahan bangsa kami. Memberkati anak-anak, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rohaniawan pendamping dan para saksi dipersilakan kembali ke tempat duduk.
pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang pelantikan kepala desa oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya.
Pembacaan fakta integritas.
Fakta integritas kami yang bertanda tangan di bawah ini: nama Domingus Ndaratondo, jabatan Kepala Desa Merekehe, Kecamatan Kodi Bangedo. Nama Ruben Rehi Berawatu, jabatan Kepala Desa Deludepa, Kecamatan Kodi Bangedo. Nama Yohanes Japaloka, jabatan Kepala Desa Waipadi, Kecamatan Kodi Bangedo. 4. Alfonsus Elvianus Ranggapega, jabatan Kepala Desa Waikaninyo, Kecamatan Kodi Bangedo. Nama Donatus Japaloka, jabatan Kepala Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bangedo. Nama Siprianus Balimema, jabatan Kepala Desa Umbungedo, Kecamatan Kodi Bangedo. Nama Octavianus Umbu Halatotana, SPMMA, jabatan Kepala Desa Matakapore, Kecamatan Kodi Bangedo. Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban saya, yaitu 1. Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 3. Bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 5. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa. 6. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 8. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. 9. Mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup. Dan 10. Melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi perangkat desa. Demikian pernyataan ini kami buat apabila di kemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis ataupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walandimu, 11 Oktober 2021. Yang membuat pernyataan: Kepala Desa Merekehe, Domingus Ndaratondo. Kepala Desa Deludepa, Ruben Rehi Berawatu. Kepala Desa Waipadi, Yohanes Japaloka. Kepala Desa Waikaninyo, Alfonsus Elvianus Ranggapega. Kepala Desa Radaloko, Donatus Japaloka. Kepala Desa Umbungedo, Siprianus Balimema. Kepala Desa Matakapore, Octavianus Umbu Halatotana, SPMMA. Mengetahui Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Martin Christian Taka, SIP. Penandatanganan fakta integritas. Yang pertama, kepada pejabat terlantik. 1. Domingus Ndaratondo, Kepala Desa Merekehe. Dua, Ruben Rehi Berawatu, Kepala Desa Deludepa. Tiga, Yohanes Japaloka, Kepala Desa Waipadi. 4. Alfonsus Elvianus Ranggapega, Kepala Desa Waikaninyo. 5. Donatus Japadoda, Kepala Desa Radaloko.
6. Siprianus Balimema, Kepala Desa Umbungedo. 7. Octavianus Ungu Halato Tanah, SPMMA, Kepala Desa Matakapure. 8. Selanjutnya oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Sambutan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Dandim 1629 Sumba Barat Daya, dalam ini yang diwakili oleh Bapak Nasdim, yang sama pula saya hormati Bapak Kapolres Sumba Barat Daya, dalam ini diwakili oleh Pak Kepala Kasat, ya, bersama anggota yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Barat Daya bersama jajaran. Yang saya hormati Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sumba Barat Daya. Yang saya cintai dan saya kasihi Bapak Romo, Ibu Pendeta yang sudah boleh melakukan tugas dan mulia ini. Yang sama pula saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD yang berkenan hadir pada kesempatan ini, Ibu Camat Kori Bangedo, Pak Kapolsek Kori Bangedo, Pak Danil dan Bamil bersama jajarannya. Yang sama pula saya banggakan Bapak Ibu para ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta anggota. Yang saya juga hormati Bapak Ibu Ketua LPM C Kecamatan Koni Bangedo, yang saya hormati
Bapak-bapak kepala desa dari 7 desa yang baru saja terlantik bersama pendamping setianya, ibu-ibu yang pada dirinya akan menjabat, mendampingi dan sekaligus menjabat sebagai Ketua TP PKK di tingkat desa. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, rohaniawan pendamping, tokoh pemuda, keluarga, singkatnya hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, insan pers yang juga setia dalam tugas melakukan tugas sebagai penyebar berita sukacita. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Hanya karena berkat dan rahmat-Nya kita boleh berada dalam suasana mengikuti acara pelantikan kepala desa di 7 desa se-Kecamatan Budi Bangero. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena campur tangannya, maka proses pelantikan kepala desa hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Salah satu hal yang memungkinkan terjadinya pelantikan hari ini adalah adanya kesadaran dan kedewasaan semua komponen tingkat desa, komponen yang berada di tingkat desa, bahkan di wilayah Kecamatan Budi Bangero, untuk menciptakan tatanan dan sistem pemerintahan desa yang demokratis dan berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku hari ini, membuktikan kepada kita semua bahwa sistem pemerintahan yang demokratis harus berpedoman pada aturan atau regulasi. Maka berdasarkan regulasi perlu dilantik kepala desa demi lancarnya pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa. Pelantikan hari ini merupakan momentum bermartabat dan bersejarah bagi seorang kepala desa yang memasuki tugas pelayanan pengabdian kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, sebagaimana kita maklumi bersama, hakikat demokrasi di tingkat desa dapat terlihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, di mana semua komponen masyarakat terlibat di dalamnya sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Keterlibatan tersebut mencerminkan adanya kecerdasan, kesadaran warga masyarakat di desa dalam menentukan pemimpin masyarakat desa untuk 5-6 tahun ke depannya. Sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan, kepala desa merupakan pengambil keputusan sekaligus penanggung jawab setiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksimal 3
3 bulan setelah pelantikan, kepala desa harus segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun, ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama 1 periode masa jabatan kepala desa. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMDes, kepala desa harus mampu menyelaraskan dan mensinergikan seluruh program pembangunan desa dengan kebijakan daerah melalui program strategis 7 Jembatan Emas, yakni desa bercahaya, desa berair, desa berkecukupan pangan, desa aman dan desa tentram, desa cerdas, desa sehat, dan desa wisata. Sebagai upaya bersama mewujudkan Kabupaten Sumba Barat Daya yang maju, berkualitas, berdaya saing, demokratis, dan sejahtera. Di samping itu, penyusunan perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa yang melibatkan lembaga kemasyarakatan dengan seluruh komponen yang ada di desa, dengan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Selanjutnya, dari RPJMDes tersebut, pemerintah desa harus menyusun rencana kerja pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun dengan ketetapan kepala desa yang memuat kerangka program prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan dan pembiayaan sebagai implementasinya, yaitu APBDes yang merupakan rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau yang masih disebut BPD. APBDes ditetapkan dengan peraturan desa dan harus dikelola berdasarkan asas keterbukaan, dipertanggungjawaban, partisipasi serta partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hadirin yang saya banggakan, sehubungan dengan apa yang saya sampaikan terdahulu terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran di tingkat desa, maka sangat diharapkan adanya sinkronisasi kebijakan program maupun kegiatan mulai dari tingkat pusat, daerah, dan desa untuk menghindari tumpang tindih kegiatan di tingkat desa atau menghindari terjadinya duplikasi atau pendobelan dalam penganggaran pada kegiatan yang sama di desa oleh pemerintah kabupaten dan desa. Melalui kesempatan ini pula, saya sampaikan bahwa dana desa di tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dengan semakin besarnya dana yang dikelola oleh desa, maka diharapkan agar kepala desa terlantik semakin tertib dalam menata administrasi pengelolaan dan penggunaan keuangan desa, karena administrasi desa merupakan dokumen yang akan dipergunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Perpaduan semua mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat berjalan dengan baik sangat tergantung pada kepemimpinan kepala desa yang baik. Terpilihnya saudara sebagai kepala desa mencerminkan adanya pelaksanaan demokrasi
yang lebih baik di tingkat desa. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinannya, para kepala desa dituntut untuk lebih visioner, kreatif, dan inovatif. Sebagai kepala desa, saudara mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam peraturan desa. Dengan kewenangan tersebut, saudara diharapkan bisa lebih kreatif dalam mewujudkan harapan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi berusahalah dalam menggali potensi-potensi yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin. Hadirin yang saya hormati, dalam menjalani tugas penyelenggaraan urusan pembangunan, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kepada para kepala desa sebagai berikut. Pertama, dalam melaksanakan program pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah seperti Raskin, anggaran dana desa, bantuan keuangan, bantuan perumahan, dan lain-lain, diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti BPD, LPM, ketua RT, RW, dan komponen masyarakat lainnya. Keterlibatan masyarakat ini sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaannya, sehingga beban saudara menjadi sebagai penanggung jawab pembangunan di desa menjadi lebih ringan. Kedua, kepala desa dalam setiap pelaksanaan tugas dan program pembangunan, saudara harus berorientasi pada hukum dan aturan yang telah ditentukan. Laksanakan semua program dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk terciptanya kebenaran secara hukum dan menciptakan keadilan bagi para pelaku pembangunan dan juga masyarakat. Ketiga, dalam pengelolaan pembangunan di desa, saudara harus berorientasi pada hasil yang maksimal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan berorientasi pada hasil yang maksimal, maka saudara tidak akan berpikir untuk mencari keuntungan demi kepentingan sendiri dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Tentunya yang diharapkan adalah perhatian penuh demi kepentingan masyarakat. Keempat, sebagai pemimpin masyarakat dalam melaksanakan tugas dan program pembangunan, saudara harus berorientasi pada pengabdian. Orientasi pengabdian perlu ditekankan karena selama ini masih ada kepala desa yang tidak mengerti bahwa dirinya ditunjuk agar mampu melayani kepentingan masyarakat banyak, bukan sebaliknya. Kelima, sebagai pejabat di tingkat desa, dalam melaksanakan tugas dan program pembangunan, saya perlu tekankan agar kepala desa mengoptimalkan seluruh elemen yang ada di desa, terutama perangkat desa yang selama ini masih aktif, dan apabila terjadi kekosongan pada jabatan perangkat desa, agar segera memproses pengisian kekosongan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku tentang pengangkatan perangkat desa. Dari 5 poin ini
kita bisa memaknai bahwa oleh Bupati dan saya meminta hatimu 50% tanpa syarat untuk rakyat. Kami tidak minta itu hatimu 100% untuk rakyat. Kami hanya minta 50% tanpa syarat. Yakin kami bahwa apa yang menjadi harapan kita semua membangun mulai dari desa, pasti itu menunjukkan hal yang luar biasa dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. 6 tahun untuk 1 periode. Secara politis, jika kita melakukan tugas sebagai kepala desa dengan baik selama 6 tahun, 6 tahun berikutnya tanpa kampanye, tanpa pokrol kesana kemari, tanpa pertemuan bale-bale ke bale-bale, yakin rakyat pasti bilang dengan sendiri, Bapak siap maju lagi untuk siap bilang pasti. Tapi coba sebaliknya, jangankan 6 tahun, sekarang sedang dicermati, sedang diamati, sedang ditunggu dan diamati, yang pada dirinya dicermati dalam hal pelaksanaan tugas oleh kita sebagai kepala desa. Siapa mereka? Warga dan masyarakat itu. Tahun pertama mungkin masih ada itu rasa, orang Jawa bilang monggo, monggo. Tapi tahun kedua bahasa kode yang muncul. Hartam sudah dari bahasa kode. Kalau begitu hindari, diusahakan serapat mungkin dari hari ke hari sesuai dengan tuntunan firman Tuhan melalui hamba-hambanya. Kita harus ciptakan hal yang baik dan positif demi rakyat banyak. Jelasnya bahwa pada gilirnya akan ada keuntungan buat kita. Secara iman, bapak-bapak 7 orang ini yang terpanggil untuk pimpin itu desa saja, terpilih dari sejumlah yang terbaik di desa saja. Dari sebuah kepercayaan yang Tuhan beri, dan ini harus kita imani secara baik dan kita wujud nyatakan pada gilirnya. Tuhan tidak akan meninggalkan itu kita selamat dalam pelaksanaan tugas, bahkan setelah kita purna bakti pun Tuhan pasti menjaga dan memenuhi kebutuhan kita, pasti. Juga pada kesempatan ini saya juga mau bilang, kita berada pada kondisi di mana pandemi COVID-19 ini dia tidak dulu diam, tetap melakukan penyebaran dengan caranya sendiri. Bahkan COVID-19 ini tidak hanya berada pada varian yang awalnya menyerang manusia, bahkan mulai muncul lagi nih varian-varian baru. Ada yang namanya beta, delta, dan masih ada berapa lagi varian yang baru. Ini berarti bahwa tidak bisa kita itu biasa-biasa dalam menyikapi protokol kesehatan. Kita tetap harus semangat bahwa protokol kesehatan
menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita keseharian. Untuk bisa protokol kesehatan dijamin, tentunya pola hidup sehat, bersih dan sehat PHBS itu adalah hal yang utama. Dengan sendiri protokol kesehatan akan terjamin. Lalu dari protokol kesehatan itu sendiri juga kita dilarang untuk berkerumun. Kita diwajibkan untuk jaga jarak. Hari ini di ruangan ini kita menyalahi. Pasti buktinya camat tadi sudah sempat bisik sama saya minta maaf. Kita sudah tegaskan satu kepala desa yang dilantik hanya didampingi oleh 7 anggota keluarga termasuk istri. Tapi yang datang Bapak bukan pick up yang datang Bapak, truk yang datang. Nah ini informasi dari kita. Berarti kita akan menyalahi. Oleh karena itu ini ajakan kita untuk tetap kita harus taat dengan protokol kesehatan. Dan dasar ini tentunya kalau dikaitkan dengan kita punya adat dan budaya, jangankan pelantikan hari ini kepala desa. Kita punya anak muda lahir, itu pasti, apalagi kalau anak muda tadi itu yang dipersiapkan dengan dari bibit unggul dan lahir anak muda, saya yakin pasti paling kurang itu beberapa ekor ayam itu pasti kena babak, bahkan bisa merambah ke yang 4 kaki. Bagi pegang kuda saya tahu. Kalau sudah babak beberapa ekor ayam, apalagi babak babi, berarti bukan hanya anggota rumah tangga saja yang berkumpul. Keluarga pasti berkumpul. Hari ini pelantikan kepala desa. Kalau ikut kita punya mau satu desa, berapa itu rakyat semua ada. Acara syukuran atau acara apa itu kaitannya dengan pelantikan kepala desa. Ini bukan tantangan tapi ujian buat kita sebagai pemimpin di tingkat desa. Adakah kita mampu mengelola dengan baik apa yang menjadi kerinduan masyarakat untuk kita tidak boleh menjerumuskan mereka ke hal yang mematikan? Di sini ujian, bukan tantangan, ujian dan cobaan buat Bapak Desa. Tadinya kami sudah tegas menyatakan hatimu kami minta hanya 50% tanpa syarat. Kalau kurang ini satu, orang dagang bilang ini 50-50. Berarti bisa ya, bisa tidak. Jika kami tidak mengendaki itu 50-50, 50% tanpa syarat. Ini untuk menjadi perhatian dikala pulang sebentar, itu euforia keluarga, itu apalagi kalau ngomong pendukung, itu tolong dikelola dengan baik agar tidak berakibat kehadiran kita sebagai kepala desa kali ini jangan sebagai klaster baru, klaster desa atau klaster keluarga. Munculnya sejumlah mereka yang positif COVID-19, apalagi varian baru. Ini tolong titipan kami untuk Bapak Desa, 7 kepala desa yang terlantik hari ini. Hadirin yang saya hormati,
sebagai aparat pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Salah satu tugas pokok kepala desa adalah pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala desa dituntut untuk bersikap adil pada setiap orang tanpa memandang siapa dan apa kedudukan orang tersebut, atau jangan memandang apakah pendukung saudara atau bukan pendukung. Diangkat dan dilantiknya saudara sebagai kepala desa memberikan harapan besar di masyarakat bahwa pelayanan yang mereka terima akan lebih baik dari sebelumnya. Demi terciptanya pelayanan publik sesuai harapan tersebut di atas, maka harus dilandasi dengan dedikasi, loyalitas, dan disiplin yang tinggi. Aspek-aspek tersebut sangat penting untuk diterapkan, mengingat saat ini masyarakat sangat kritis terhadap kinerja lembaga pemerintah pada semua tingkatan. Sebagai lembaga pemerintahan yang berada di garis terdepan, maka penilaian terhadap aparat pemerintah desa dapat berpengaruh terhadap penilaian pemerintah secara umum. Untuk itu, saya ingin mengajak pada seluruh jajaran pemerintah desa melalui kepala desa terlantik hari ini, mari kita tunjukkan bahwa sebagai pelayan masyarakat, maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas kita dalam bekerja. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kepala desa yang telah selesai menjabat dan telah menyelesaikan amanah. Juga kami sampaikan terima kasih kepada panitia pemilihan kepala desa serentak, pada para aparat TNI Polri yang telah menyelenggarakan dan mengawal proses pemilihan kepala desa sehingga seluruh tahapan dapat terlaksana dengan baik. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah daerah dan keluarga mengucapkan selamat kepada para kepala desa yang hari ini dilantik. Dengan harapan semoga pelantikan hari ini dapat saudara jadikan sebagai langkah awal dalam mengabdikan diri kepada bangsa, negara, daerah, khususnya warga masyarakat di desa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan menuntun kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian bagi Lona Wemelingi pada Malala yang kita cintai bersama. Demikian itu, atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.